sudah menyelesaikan kewajiban saya kan, saya hanya menuntut hak untuk bisa mendapatkan uang saya selama ini 15 tahun saya bayar ke asuransi itu. Tolong kita ini dibantu, tolong kita ini dibantu dalam bahkan baru ke pusat, sedangkan kita bayar di sini. Sekali-sekali pejabatnya yang depan kan, tapi Iya, kita supaya penjelasannya tepat. Tepat, kapan dibayar? Iya, Kita tidak yang bagian bagian sini. keuangan siapa kan sudah di standby. Iya. Yang bagian keuangan mana? Ibunya datang tapi terus pulang. Ini datang kita di ini kita sudah bawa, saya sudah malas bawa kiri kanan juga untuk apa? Kita cuma datang tanya saja. Dia bilang ini tunggu ini dari pusat, tunggu ini bahwa kita antri. Antrinya sampai kapan Pak? Ada batas waktu juga Pak. Jangan ini dari bulan Maret loh Pak. Ini beliau ini saya tahu tiap hari saya datang di sini. Jadi artinya begini, tolong di anu lah, kita ini bukan hanya ini kan kita punya hak ini Pak. Kita sudah saya ada kewajiban Pak, tolong di anu lah kita ini diperhatikan. Istilahnya dari kantor sini mengusahakan untuk nasib juga jangan Iya. bertolak pusat. Sedangkan kita Berhubungan di sini. Oke lah 1-2 kali mungkin Pak berhubungan di pusat kan ada. Jadi Pak di sini ini ada orang klaim orang ini segala macam di sini. Nah orang lama-lama datang, bukan kita mau datang, kita bukan marah-marah, tapi datang menuntut hak kita di sini. Tapi tolong diperhatikan, jangan alasan pusat sebentar, alasan pusat. Nah sampai kapan? Kan punya batas. Nanti 10 tahun yang akan datang alasan pusat Pak. Kita ini tidak punya akses ke sana Pak. Kena kasihan kita ini lihat ini teman-teman datang ini. Akses kita di pusat tidak ada. Kalau dekat barangkali ya kita bisa langsung ini. Tapi di pusat apalagi keadaan seperti ini, pandemi segala macam ini kita mau ke pusat, mau bersurat, mau ini di pusat, sedangkan kita berhubungan dengan di sini. Nah, apa artinya kalau Pak di sini tidak ada yang fasilitasi kita? Itu loh Pak. Tolonglah di lagi. Nanti kalau kita datang kira-kira ini Pak orang kira-kira kita datang lagi untuk kira kapan? Kalau Pak ini punya itu yang Pak yang di sama pimpinan untuk memfasilitasi. Kira-kira janjinya kapan supaya ini mereka juga kebetulan kawan-kawan tahu. Kepala cabangnya. Nah ini yang kepala cabangnya yang kadang-kadang Pak Buce Edon. nah, saya sudah ketemu juga beliau ini janjinya seperti itu yang pada ngomong juga. Ini beliau ini yang tahu. Atau ketemu dengan pimpinan. Itu yang menjadi kita ini pimpinan ini kita datang lagi besok pimpinan tidak ada kabar. Sekian bulan. Nah ini sudah mau tahu. mending masuk, kita punya soal terkonek sama sekali itu aplikasi. Kan memang sudah bisa. Ya kan Aplikasinya kan sudah bisa berjalan. Apa sih foto dari pengeluarannya? Sedangkan tak ikut dia punya itu. Soal terkonek. Kalau saya begini, Maka mana soal emosi? kalau saya begini dari Pak ya. Iya iya. Sudah bakal Kalau menjadi kita menanyakan sama Bapak Ibu ini untuk bisa memastikan kapan kira-kira klaim polis kita ini bisa kita terima. Iya. Tadi sudah dijelaskan tadi mereka sulit untuk menjelaskan. Nah nanti sekarang kita janjian saja kapan kita bisa ketemu pimpinan. Iya. Kapan kita bisa ketemu pimpinan supaya maksudnya Minta maaf ya. kita tidak hari-hari begini terus ya kan? Kapan kita bisa ketemu pimpinan? Nanti kita minta nomor teleponnya, panas kita telepon. Pak Guci masuk punya kemakan, Pak Guci memang ada berduka. Jadi Pak Guci masuknya hari apa nanti kita telepon, bisa jam berapa kita menyesuaikan dengan Pak jam berapa dan jam berapa bisa kita masuk. Jadi kita kasih nomor HP nomor begitu. Ya, kita kasih salah satu nomor HP. Ya, salah satu nomor Bapak. Ini bisa hubungi saya kan? Bisa. Dan nomor HP mungkin ini sudah terlalu saya sudah banyak kali juga sih kasih cuma Iya. maksudnya kalau memang ini kita berapa orang ini sama-sama kasih nomor HP saya beliau ini
supaya nanti mereka hubungi kita bersama-sama semua supaya jangan 1-2 orang yang menghadap. Ya, Kita menghadap. maksud saya begini, kalau sudah ada kepastian ketemu kapan dengan pimpinan, maksudnya nanti kita sama-sama itu untuk bertemu langsung dengan pimpinan begitu. Supaya apa yang menjadi keluhan, harapan, apa semua kita bisa sampaikan begitu. Itu menuntut dia punya hak karena kewajiban sudah dia laksanakan. Begitu. Nah, sehingga maksud saya kalau sudah Bapak mereka hubungi pimpinan, kapan kita bisa ketemu sama dia, harapan kita jangan terlalu lama. Karena kita juga punya kesibukan semuanya. Kalau Pak Buci sudah ada, Ya, kita minta dalam waktu 2-3 hari ini bisa ketemu beliau begitu. nanti saya hubungi. Tolong Ya. ini ambil kertas kita tulis. Sudah ada grup. Kak Farida, ada aplikasi yang diberikan oleh Bumi Putra ini untuk apa aplikasinya? Aplikasi untuk mendapatkan nomor antrian untuk klaim pembayarannya, pencairan. Kapan dikasihnya ini? Dikasih dari Februari waktu kita datang klaim terakhir atas jatuh tempohnya itu kan. Terus kemudian sudah dicoba aplikasi? Saya sudah coba berulang-ulang kali sampai pokoknya sudah berulang lah. Tapi Bisa masuk? Tidak bisa terkonek. Oh, ya. Tidak bisa Jadi terkonek. Kak Farida ini sudah selesai ya klaimnya ya? Sudah selesai dari bulan Februari. Dijanjikan 15 apa? tahun. Dijanjikan nanti dari pusat. Tunggu nomor antriannya. Dari pusat dapat nomor antrian dari pusat baru bisa di pencairan. Nah, sedangkan kita sudah memberikan semua data-data berupa rekening. Katanya dalam pencairannya nanti di rekening kita. Dan entah sampai sekarang ini belum ada 1 sen pun untuk masuk ke rekening kita. Harapannya apa Kak? Harapannya, Sarannya? ya saya kan sudah menyelesaikan kewajiban saya kan. Saya hanya menuntut hak untuk bisa mendapatkan uang saya selama ini 15 tahun saya bayar ke asuransi itu. Berapa totalnya Kak Farida? Kalau Sekitar. asuransi saya belum kalkulasi ya. Ya. Setiap 3 bulan 640.000 selama 15 tahun. Ya. Makasih Kak Farida. Ya, sama-sama. Selamat pagi Kak Noni. Kak Noni, harapannya apa untuk Bumi Putra? Harapan kami sebagai nasabah, hak-hak kami harus segera laksanakan karena kami sudah membayar kewajiban kami, jadi kami pasti akan selalu menuntut kami karena kami selama ini kan sudah berjalan dan kenapa perusahaan tidak menindakkan, mereka selalu menggantung, kami tidak tahu pasti kapan akan dibagi uang kami ini akan dibayarkan. Ya. Makasih ya. Bapak, jalan keluar yang terbaik menurut Bapak bagaimana? Ya, jalan keluar yang terbaik pertama harus ada koordinasi antara pihak Bumi Putra dengan nasabah. Itu yang pertama. Harus ada koordinasi, lalu kemudian kira-kira solusinya seperti apa. Nah, kami harapkan bahwa buat kami yang sudah mengetahui bahwa keadaan Bumi Putra seperti ini, apalagi yang sudah selesai masa kontraknya. Nah, ini kami harapkan agar supaya apa yang menjadi hak dia segera direalisasikan karena kewajibannya sudah dia jalankan. Bapak, tadi saya dengar juga Bapak janjian untuk bertemu dengan Kepala Bumi Putra. Apa harapannya Pak? Ya, harapan kami ada jalan keluar. Ada jalan keluar untuk bagaimana supaya hak-hak kami itu bisa kami terima. Baik, terima kasih. Ada kejelasan juga nanti. Kalau di sini kan tidak ada kejelasan di sini. Nah, kami harapkan bahwa nanti dengan pimpinan nanti ada kejelasan begitu. Bagaimana nasib kami. Baik, makasih. Siang Kak Yanti. Ya, Kak Yanti mau urus apa di sini nih? Apa mau klaim juga atau mau berhenti mau berhenti? Kenapa Kak Yanti? karena situasi kayak begini tidak pasti, jadi dia berhenti. Gimana jawabannya dari Sudah diterima tapi masih proses. masih proses? Harapannya Kak Yanti? Secepatnya dan pasti. Ya, terima kasih Kak Yanti. Nomor HP, saya kasih nomor HP, saya sudah punya tanda terima bahwa saya punya ini akan dibayarkan. Saya bilang saya berharap biar sedikit saya punya uang keluar. Akan indah pada waktunya tapi Biar sedikit waktunya itu. Tapi, Kita harus ke dalam, kita omong. Kalau kita di luar begini kita tidak akan harus dipanggil. Apa yang saya tanya, ini kapan keluar?
Dia bilang ibu tunggu saja, saya bilang saya akan datang di sini, kapan saya punya uang akan keluar. Ini hanya yang tahap pertama, tahap kedua 1,2. Bu Eni masih percaya dengan janji Bumi Putra bahwa akan membayar? Masih Dia percaya? belum kasih jawaban, dia bilang tapi akan dibayarkan karena saya punya nomor rekening sudah di dalam, dia sudah kasih saya. Tapi tahap pertama dia hanya kasih saya 400 lebih, yang 1,2-nya dia bilang nanti dia kasih saya lagi lembaran seperti ini. Jadi saya bilang tolong cairkan yang 420 dulu, nanti yang 1,2 saya minta lagi seperti ini saya minta, nanti dia belum berani kasih saya yang 1,2. Jadi Ini yang hanya berapa? 400 lebih tahun 2015 sampai 2016. Dia hanya kasih saya 400 lebih sudah masuk rekening. Saya menunggu ini, saya bilang saya menuntut saya punya 400 lebih ini, saya tolong masuk rekening. Terus dia bilang yang 1,2-nya dia bilang ibu nanti tunggu saya bilang saya ini janda, jadi saya keluar. Saya minta dia di sini catat semua. Dia sudah catat di sini. Saya minta dia punya nomor dan nomor HP. Dia bilang 1,2 titipan akan dikembalikan ke nasabah karena belum masuk aplikasi. Artinya ini yang sudah masuk aplikasi, yang 1,2 belum masuk aplikasi. Jadi saya bilang saya menunggu 1,2 tambah 400 lebih, lumayan untuk hidup saya dan anak saya. Saya tunggu ya Bumi Putra ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Ma. Bapak nama siapa? Ruben banget. Bapak Ruben buat apa nih ke Bumi Putra nih? Datang ambil uang asuransi karena sudah jatuh tempo dari bulan April 2020. Ya. Apa jawaban dari dalam? Namanya bilang masih sementara proses. Sudah datang ketiga kali. Sudah datang ketiga kali Ya. dari bulan April. Terus Ya. tadi ketemu tidak dengan Belum orang? ketemu juga orang. Belum ketemu tuh maksudnya apa? Tidak ada orang atau? Tidak ada di ruangan mukanya. Oh, baik. Bapak harapkan apa ini? Aku mendatang minta uang lah dari mereka. Bapak? Dia datang sampai di rumah, mereka tanya uangnya mana. Bilangnya belum cair saja karena ada COVID alasannya. Seperti itu ya. Wah, hanya 7 juta, saya semua 1 tahun tuh belum tahu-tahu keluar meter. Baik. Terima kasih. Tidak terjadi demikian, maka saya berharap manajemen Bumi Putra lebih terbuka untuk menjelaskan seperti apa kondisi perusahaan itu pada saat ini. Om Darius. Ya, Om Darius, bagaimana nih komentarnya terkait dengan pengaduan dari sejumlah nasabah Bumi Putra yang melaporkan bahwa klaim asuransi mereka belum juga dibayarkan mulai sejak 2016. Ini apa nih nanti langkah yang akan dilakukan Ombudsman? Ya, kami pertama terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang ingin melaporkan persoalan klaim di asuransi Bumi Putra. Persoalan serupa sebenarnya pernah disampaikan oleh beberapa pelapor dari Kota Kupang dan Kabupaten Flores Timur. Tapi kami pada saat itu karena melihat kondisi secara nasional perusahaan ini bermasalah sehingga kami belum menindaklanjuti. Tetapi jika sekarang ada masyarakat yang ingin melapor lagi ke sini, kami nanti teman-teman kami siap menerima, memverifikasi syarat-syarat formal material sebagai laporan. Jika sudah terpenuhi nanti akan kami periksa. Nanti dalam pemeriksaan itu kami mungkin akan memanggil Bumi Putra dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan asuransi ini, menanyakan berbagai hal perihal kenapa tidak membayar klaim, lalu kenapa bagi yang belum jatuh tempo klaimnya masih terus membayar premi. Ya, itu juga fakta ya. Itu juga salah satu fakta Om Darius bahwa masyarakat juga walaupun kondisinya sudah seperti gini ada masyarakat pengadu yang juga mengaku bahwa mereka masih tetap membayar klaim sampai membayar preminya sampai tanggal jatuh tempo itu selesai. Faktanya seperti itu Om Darius. Iya, ini yang nanti kita akan tanyakan juga di Bumi Putra kalau kami periksa. Biasanya dalam pemeriksaan itu kami akan mengundang mereka ke sini menanyakan poin-poin pertanyaan yang dipersoalkan masyarakat. Nanti akan kita lihat seperti apa jawaban mereka, mengapa terus membayar premi dan seterusnya pasti akan dijawab oleh Bumi Putra. Ya. Himbauannya Om Darius untuk nasabah dan saya berharap khususnya kepada Bumi Putra, manajemen Bumi Putra di Nusa Tenggara Timur agar lebih terbuka kepada seluruh nasabah agar tidak terjadi kepanikan. Minimal informasi kepada seluruh nasabah Bumi Putra bahwa saat ini Bumi Putra dalam kondisi seperti apa.
kondisi keuangan perusahaan dan seterusnya mesti disampaikan sehingga tidak ada kekhawatiran bagi seluruh nasabah, karena kekhawatiran mereka ini bisa berdampak luas ya. Sama seperti beberapa persoalan seperti dulu ya, Bank Senturi dan seterusnya, kemudian mereka ribut kemana-mana dan seterusnya. Kita berharap di NTT tidak terjadi demikian, maka saya berharap manajemen Bumi Putra lebih terbuka untuk menjelaskan seperti apa kondisi perusahaan itu pada saat ini. Ya, untuk nasabah sendiri pesannya, himbauannya nasabah juga kami berharap tidak bertindak anarkis ya. Kita memahami kondisi mereka, mungkin mereka sudah berinvestasi banyak di situ, tetapi tidak mendapat kejelasan. Tetapi saya berharap mereka menempuh upaya-upaya melalui lembaga-lembaga yang ada, termasuk datang ke Ombudsman ini saya apresiasi. Kami siap untuk menindaklanjuti apa yang mereka sampaikan, dan saya berharap mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak. Ya. Om Darius, untuk OJK sendiri mungkin ada sarannya Om Darius? OJK ini kita tahu salah satu tugasnya antara lain melindungi konsumen. Nah, dari persoalan-persoalan keuangan seperti ini yang timbul dari masalah keuangan bank dan non-bank, maka jika Bumi Putra ini menjadi kewenangannya, kita juga membantu OJK untuk juga bisa memberi informasi kepada nasabah jika dilaporkan ke sana gitu. Minimal OJK saya kira dia tahu kondisi perusahaan itu, Bumi Putra itu, karena sebagai pengawas saya kira beliau tahu kondisi keuangan perusahaan itu saat ini, sehingga penjelasan memadai juga diperlukan agar tidak terjadi kekecewaan di seluruh nasabah. Baik, terima kasih Om Darius. Selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat pagi Tribuners. Saya Novemi Leo, novel, poskupangwiki.com, poskupang.com. Hari ini Tribuners, saya melihat beberapa ibu-ibu sedang mendatangi Ombudsman NTT untuk mengadukan persoalan yang mereka alami sebagai nasabah Bumi Putra di Kupang. Ikuti saya. Selamat siang Kakak Nuni. Selamat siang. Ya, Kakak Nuni, ke Ombudsman perwakilan NTT ini dalam rangka apa, Kak Nuni? Ini kami adalah nasabah dari asuransi Bumi Putra, Ya. yang polis kami yang telah jatuh tempo ini belum dibayarkan sampai dengan saat ini. Adapun Bumi Putra sebagai pihak asuransi sepertinya lepas tangan, atau terus saja mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka dan itu urusan dari kantor pusat di Jakarta. Artinya sudah ke sana? Kami sudah ke sana, sudah mengadukan. Tetapi mereka terus saja mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa karena itu sudah menjadi urusan di kantor pusat. Sehingga apapun yang kami pertanyakan kepada mereka, tetap saja mereka tidak bisa menjawab. Dan harapannya apa nih untuk ke Ombudsman perwakilan NTT? Harapan kami Ombudsman dapat membantu kami mengatasi permasalahan kami untuk masalah pencairan polis kami yang sudah jatuh tempo, dan juga kami berharap agar Ombudsman dapat menegur perusahaan asuransi tersebut karena perusahaan tersebut masih saja menarik nasabah, dan meminta kami untuk membayar. Oh, jadi Kak Nuni juga masih terus membayar? Iya, saya terakhir masih membayar untuk tahap pencairan yang telah dijanjikan. Tapi sampai dengan saat ini, setelah saya membayar, tidak ada sama sekali tanggapan dari pihak asuransi. Jadi waktu pertama proses itu tahun berapa? Ketika proses bahwa Bumi Putra diduga sudah bermasalah itu sejak kapan? Kak Nuni? Itu saya kan Sekitar, ikutnya kalau untuk bermasalahnya itu mungkin sekitar tahun berapa? Tahun 2017. Iya. Kemudian dibuatkan surat apa Kak Nuni saat itu? Kami pada saat itu tidak diberikan surat apapun. Tidak ada pemberitahuan apapun, dan kami tetap membayar. Pada saat itu kami disuruh membayar ke BNI. Ya.
karena waktu itu mereka tidak mau menerima lagi setoran di kantor mereka. Tapi Alasannya itu alasannya kami apa tahu. mereka tidak mau menerima lagi? Mereka mengatakan bahwa agar prosesnya lebih lancar dan aman bisa tidak melalui petugas, dan memang saya dari awal memang tidak lewat petugas. Ya, tidak. Tapi Kanoni saat itu tidak tahu berarti Saya bahwa waktu itu tidak tahu. sampai kapan Tidak. baru tahu? Saya taunya baru tahun lalu. Tahun lalu. Ya, Setelah dari tahu berita. tahun lalu apa yang dilakukan? Waktu Berhenti itu membayar saya mau atau? berhenti membayar, Ya. tetapi posisinya saya tinggal 1 tahun. Ya. Tahap pencairan pertama saya harus keluar. Jadi kalaupun saya mundur, pasti saya akan kena penalti, Ya. kena potongan. Tapi berarti sempat konfirmasi ke Bumi Putra Iya, dan mereka minta tetap Dan- membayar atau ya, bagaimana? mereka minta tetap membayar karena untuk sebagai persyaratan agar pencairan tahap 1 itu keluar. Tetapi sampai dengan saat ini Ya. tidak keluar sama sekali, dan dengan alasan bahwa mereka sudah serahkan ke pusat, ke kantor pusat untuk pengurusan. Jadi janjinya bahwa harus selesaikan, kemudian Ya, nanti akan ada ya. pencairan. Ada Padahal pencairan. sampai tahun 2020 ini belum. Belum sama sekali, dan mereka juga tidak tahu sampai kapan. Inilah yang membuat Ya. Ya. datang bersama teman-teman ya. Ya, saya datang bersama teman-teman. Sebenarnya masih banyak korban, Ya. tetapi saat ini mereka sedang sibuk. Ya, ya, berhalangan. Dan perwakilan saja ya. Ya, jadi hanya perwakilan saja. Baik, terima kasih. Ya. Iya. 7 tahun. Sudah 7 tahun. Jadi tahun ini bulan Mei harusnya pencairan tahap 1 itu harus dibayarkan oleh pihak asuransi. Sebelumnya Ibu sudah meminta pembayaran. Iya. Penghentian dulu kan sudah kan? Iya, tidak, maksudnya ini kan baru tahap 1 keluar. Oh iya. Selama saya ikut dari awal. Oh iya iya. Ya, harusnya tahap 1 itu keluar. Nah, waktu tahun lalu itu saya kan sudah mendengar bahwa dari 3 tahun lalu lah, dari sekitar 2017 itu saya sudah mendengar bahwa asuransi ini bermasalah. Saya pada waktu itu mau menyetop pembayaran, tetapi dari pihak asuransi mengatakan mereka memang sudah dalam pengawasan OJK dan baik-baik saja, perusahaan asuransi ini baik-baik saja, sehingga mereka meminta saya Lanjut. tetap membayar sebagai persyaratan untuk dikeluarkan pencairan tahap 1. Maka dari itu saya membayar terus sampai dengan kemarin ini. Jadi memang waktu bulan Mei itu saya belum membayar karena masih ragu-ragu, sehingga pada bulan Agustus, bulan September saya ke sana dan saya bertanya bahwa apa kalau saya membayar lanjut untuk 1 kali, lanjutan yang untuk terakhir itu supaya dana saya itu akan cair, pencairan tahap 1 itu akan cair. Mereka menjawab iya. Jadi mereka berjanji bahwa nanti akan segera dicairkan setelah saya membayar itu paling lambat 3 minggu. Itu uang akan langsung masuk ke rekening. Tapi saya harus membayar. Saya harus membayar dulu. Nah, setelah saya tunggu sampai dengan 2 bulan ini, sudah sampai November, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan membayar. Saya tanya lagi, waktu itu pegawainya kirim ke saya foto bahwa sudah diproses, tapi tidak tahu kapan akan keluar. Sementara diproses tapi tidak tahu kapan akan keluar, dan katanya mereka itu pakai nomor urut. Terus saya bertanya, ini nomor urut berapa? Mereka tidak menjawab karena itu dari pusat. Saya bilang, loh, Anda bilang saya harus ikut nomor urut, tapi tidak tahu saya ini nomor urut berapa. Jadi mereka suruh nasabah itu mendownload aplikasi. Ada nasabah yang diberitahukan, ada yang tidak. Saya pada waktu datang sudah ketiga kali itu baru disuruh mendownload aplikasi untuk mengecek secara langsung kita ini sudah masuk urutan keberapa. Terus saya bertanya, sekarang ini posisinya kalau di aplikasi urutan keberapa, nomor urut berapa? Mereka bilang nomor urut 12. Saya bilang nomor urut 12 ini se-Indonesia, se-NTT atau se-Kota Kupang. Mereka bilang tidak tahu. Tetapi
mereka bilang bahwa nomor urut yang di aplikasi itu memang tetap 12, tapi ada sementara proses ini berjalan, jadi mereka juga tidak tahu sudah sampai nomor urut berapa. Saya bilang, wah kan itu sudah masuk di sistem kan, tidak mungkin kan kami tidak masukkan ke sistem aplikasi. Bahwa untuk memudahkan nasabah kan harus masuk, harus mereka update terus kan. Jadi sudah, mereka bilang ibu tunggu saja karena ini keputusan dari pusat. Saya bilang saya butuh kepastian karena kan Anda terakhir itu kan Anda bilang saya harus membayar sebagai persyaratan uang saya cair, tapi kenapa sampai sekarang tidak keluar? Iya. Itu dari Ibu Aida terkait dengan pemasaran yang Ibu sampaikan itu tentang pencairan di asuransi Bumi Putra. Nah, terkait dengan asuransi Bumi Putra sendiri, Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu tidak termasuk kategori objek pengawasan kami Bumi Putra, karena dia swasta, juga dalam asuransi bisnis begitu. Nah, yang menjadi kewenangan untuk mengawasi mereka adalah otoritas jasa keuangan. Pasti yang pertama OJK. Saya ingin tanyakan apakah sudah ada upaya ke OJK dulu, entah itu berlangsung datang ke OJK ataupun bersurat, sehingga menjadi akhirnya nanti menjadi kewenangan kami untuk mengawasi OJK-nya. Apakah sudah mengawasi yang lembaga keuangan di bawahnya untuk asuransi Putra ini. Jadi kami waktu kemarin hari Senin itu dari Bumi Putra langsung ke OJK, tetapi pada saat itu kami ditolak masuk dengan alasan pandemi. Waktu itu kami juga sempat bertanya bahwa apa tidak ada loket pelayanan di dalam. Nah, saya bersama dengan Kak Firmin bertanya, mereka bilang memang tidak ada loket pelayanan publik. Jadi kami ini harus menghadap kemana kalau misalnya kami ada permasalahan seperti ini? Tidak ada loket pelayanan publik, juga ruang mediasi pun belum bisa dimasuki karena alasan pandemi, walaupun cuma 1 orang. Jadi ya kami terpaksa pulang dengan tangan kosong dan mereka menyuruh kami untuk menyurati, jadi bersurat aja. Sudah melakukan Bu? Kami belum melakukan surat menyurat karena masih menunggu tanggapan dari Kepala OJK. Kami kemarin minta Satpam untuk tolong menyampaikan dulu. Siapa tahu mungkin nanti pimpinan bisa bertemu langsung, karena kami lebih enak untuk bertemu langsung menyampaikan.